si AMKT itu bertelur, cuman telur pertama ini menjadi batu ya. Iya, kena si cahayanya begitu dapat berubah wujud jadi trisula. Itu gading ini ya, babi hutan itu. Oh, ini gading babi. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping baraya jejak Kang Jalu. Ya, baraya alhamdulillah kali ini Kang Jalu dapat bersilaturahmi atau berkunjung ke kediamannya rumah Kang Juna, yang dimana Kang Juna ini, jika baraya yang pernah nonton video Kang Jalu sebelumnya, Kang Juna ini pernah datang ke podcastnya Kang Jalu. Waktu itu beliau menceritakan tentang pengalaman spiritual beliau pada saat masih muda ya. Nah, sekarang Kang Jalu datang nih ke rumah kediamannya yang katanya beliau memiliki benda-benda pusaka yang sangat unik. Tapi sebelum kita melihat benda-benda koleksi pusaka Kang Juna, ada satu hal yang menarik nih. Begitu Kang Jalu datang ke rumahnya, ternyata Kang Juna ini memiliki banyak koleksi peliharaan. Bukan hanya koleksi pusaka juga, ternyata Kang Juna memiliki koleksi peliharaan nih. Contohnya seperti ini nih. Waduh, sedang tidur. Ini namanya hamster mini kayaknya nih. Lagi tidur nih. Ada ikan-ikan juga. Lalu ini ikan juga pada banyak nih, pada gede-gede nih, besar-besar nih. Aduh, banyak sekali ternyata ya koleksinya. Ini apa ini ya? Duh, unik. Wah, kayak tupai ya. Nah, baraya kita langsung ke dalam aja yuk, temui Kang Juna. Kita lihat koleksi pusakanya. Yuk, kita ikuti. Wah, ini apa ya? Baraya lihat, unik nih. Bagus banget ini. Kura-kura ya, masih kecil. Oke, kita langsung aja ke Kang Juna ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waduh, Kang Juna ini. Apa kabar, Kang? Baik. Boleh Kang Jalu berserta baraya masuk? Boleh, ayo. Boleh. Baraya kita masuk. Kang Juna, apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik kalau gitu. Sebelumnya Kang Jalu mengganggu ini kedatangan Kang Jalu. Mengganggu enggak ya? Enggak. Alhamdulillah Ya. kalau mengganggu. Karena waktu itu Kang Juna pernah bercerita yang dimana di rumah Kang Juna itu memiliki banyak koleksi benda-benda unik. Contohnya benda-benda pusaka. Nah, Kang Jalu beserta baraya boleh nggak nih melihat koleksi Kang Juna? Boleh, silakan. Boleh. Mana aja nih yang boleh Kang Jalu lihat? Atau mungkin boleh disepil gitu. Ini ya. Nah, Kang Juna, ini apa ini? Kalau yang besar ini? Kalau ini itek ya. Kalau Itek. bisa disebut ya. Itu. Ini peninggalan dari kakek. Oh, ini peninggalan dari kakeknya Kang Juna? Iya. Peninggalan dari kakek secara turun-temurun. Sekarang turunnya ke Kang Juna ya. Subhanallah. Boleh dilihat, dipegang? Boleh. Sama Kang Juna aja. Trauma saya waktu di podcast ada batu dipegang, panas itu batunya. Ya, ini itek. Kisahnya banyak sih. Sejarahnya banyak ya. Ini Mungkin yang punya dulu yang awal itu Kiderin. Kiderin itu maaf nenek kakek atau uyut atau apa? Wuyut yang keempat. Oh, uyut yang keempat. Berarti dari 7 turunan mungkin ya. Ya. Yang keempat. Waduh, ini sepertinya usianya sudah berapa puluh tahun ini, Kang? Mungkin udah ratusan ya. Mungkin udah ratusan ya, kan? Katanya sih ini terbuat dari kayu jati. Ini dari kayu jati. Ya. Boleh berdiriin, Kang? Boleh. Cuman mohon maaf ini nggak bisa dibuka. Oh, iya, tidak apa-apa, Kang. Dari dulu nggak pernah dibuka. Tidak apa-apa, Kang. Dengan sudah diboleh izin melihatnya juga, Kang Jalu udah alhamdulillah ini. Ya. Luar biasa sekali. Nah, Kang, selanjutnya apa ini, Kang? Selanjutnya ini kujang. Kujang ini peninggalan dari ayah sih. Dari ayah. Cuman pas mudanya ini pernah hilang, sempat hilang. Maksudnya pas ayah lagi Pas lagi muda, dia itu mungkin membuat kesalahan sehingga pusaka ini hilang. Jadi pas usia saya beranjak 17 tahun ini datang sendiri. Oh, jadi pada saat ayah Kang Juna muda, ini hilang. Sampai ayah Kang Juna menikah belum ketemu. Ketemu pas Kang Juna sudah lahir. Iya, lahir umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Dia datang ke mimpi dalam berwujud kakek-kakek juga. Cuman kakek-kakeknya bukan kakek buyut saya. Iya. Mungkin sosok yang berada di dalamnya mungkin, Kang ya. Pasti ya, kayak. Karena emang ini sering ada sih.
sosoknya. Setiap malam Jumat ini di sini sering ada. Oh gitu Kang. Ya. Boleh dibuka Kang? Bisa dibuka? Bisa. Oh. Kuningan ya. Subhanallah, ini baraya benda-benda unik, ini benda-benda sudah sepuh ya Kang ya, usianya rata-rata ya. Iya. Ini yang menarik, ini trisula nih Kang. Ini dari mana ini trisula? Kalau ini trisula dulu tirakat ya. Kita itu tirakat dari kakek, ayah sama saya. Itu pada bulan Mulut pada tahun kalau nggak salah ini 2016. Pas usia saya 16 tahun. 16 tahun. Ya, saya tirakat di bulan Mulut kan kebiasaan di kampung kita tuh mandi ngebumbang, terus tirakat yaitu zikir kepada Allah dan mengucapkan kalimat-kalimat gitu kan. Iya. Untuk kebunan. Nah, ini datang sendiri. Oh, ini datang sendiri. Iya, yang nemuin pertama kali siapa Kang? Yang nemuin tuh pertama itu ayah saya, lihat cahaya. Iya. Cuman tidak berbentuk kayak gini. Saya yang kedua melihat juga cahaya berwarna putih kebiruan. Cuman saya juga nggak bisa melihat. Pas kakek saya ngambil pakai ini kan, pakai sarung yang dia pakai. Iya. Terus dilemparin ke atas. Ke Ini, tempat cahaya itu. iya, ternyata ini kena dan jatuh dan langsung berwujud seperti ini. Berarti pada saat itu masih cahaya yang masih terbang. Terbang cahaya. Sama orang tuanya Kang Juna itu dilempar pakai sarung. Ya. Kena si cahayanya, begitu dapat berubah wujud jadi Berwujud trisula. seperti ini sama kakek ya. Subhanallah. Cuman ini dibakar dulu kakek karena takut disangkanya ini kayak palsu. Iya. Mungkin kan pada saat itu pengetesannya media bakar. Jadi menurut yang Kang Jalu tahu, kalau ngetes kuningan itu ya dibakar. Kalau misalkan ini leleh berarti itu celupan ya Kang ya. Iya. Ternyata ini enggak ya Kang. Enggak. Boleh lihat Kang? Oh ternyata berat ya Kang. Berat. Kuningan asli nih. Nah ini nih kuningan asli ya tuh. Subhanallah baraya. Keren sekali ya. Biasanya ini kalau zaman dulu dijadiin tombak ya Kang ya. Biasanya katanya sih kata kakek saya pernah pas ngambil ini terus malamnya bermimpi ini besar wujudnya. Wujudnya besar. Iya, cuman masuk ke dunia nyata ya ke dunia kehidupan kita ini jadi segede gini katanya. Oh jadi mengecil. Aslinya lebih besar lagi. Lebih besar katanya. Subhanallah. Dipegang-pegang oleh raja-raja zaman dulu katanya. Selanjutnya Kang mungkin Kalau ini bisa disebut ini pisau serut ya zaman dulu. pisau serut yang buat Ini buat zaman dulu itu kalau pisau serut ini buat kayak apa tuh? ngukir atau bukan Kang? Ya kayak ngukir. Terus kalau kakek saya kan suka bikin kandang. Jadi si kandangnya itu suka diserut gitu. Oh, Jadi zaman dulu itu kalau pisau serut kayak gini. pisau serut zaman dulu. Iya. Ini buatan kakek atau emang dapat juga kakek Kang? Ini dari kakek juga secara temurun. Ini awalnya itu dari Ki Alam. Ki Alam masih sepuhnya Kang Juna. Sepuh. Itu keturunan yang kedua. Lebih tua dari Wow. yang lain. Berarti udah ratusan tahun ya Kang Iya, ya? ini masih dipertahankan. Karena ini nggak boleh. Kemarin sempat ada orang yang nyari kan. Iya. Seperti ini. Cuman saya nggak mau karena ini peninggalan dari leluhur kita harus melestarikannya dan kita harus jaga baik-baik supaya tidak hilang. Betul. Berarti sebelumnya memang banyak kolektor-kolektor yang mencari ke sini ya Kang? Iya, katanya pisau serut itu bagus lah untuk dikoleksi. Cuman saya nggak mau. Pada saat itu pernah ditawar berapa Kang? Ini dulu nggak mahal sih, cuman 3 juta doang. Ini cuma satu doang ini gitu. Tapi yang mahal itu sejarahnya ya Kang ya? Iya, menurut saya kalau uang kan bisa dicari. Betul Kang. Kalau kayak gini kan, apalagi turun-temurun itu kan Iya, sejarah yang betul, Kang. mungkin mahal kita. Apalagi ini warisan dari leluhurnya Kang Juna ya. Iya, takut juga kan kalau kepercayaan saya takut kawalat lah, karena kita tidak amanah menjaga barangnya. Boleh Kang dilihat lagi yang lain? Kalau untuk yang ini belakangan saja Kang. Ini kayaknya lebih menarik lagi nih kalau mandau ini. Ini sama pisau serut juga ini sama ini. Tapi bentuknya sama kayak kujang ya Kang? Boleh Iya. ya pinjam? Boleh ya. Bentuknya sama seperti kujang.
hampir menyerupai kujang, tapi ini kegunaannya pisau raut. Iya, pisau raut juga sama. Pisau raut juga. Kalau ini buatan peninggalan dari Ki Epeng. Oh, ini buatan kakek. Iya, karena Ki Epeng dulu orang yang suka bikin-bikin kayak gini lah, pisau-pisauan zaman dulu. Pandai Ya, besi ya kalau zaman dulu mungkin. Jadi dia bikin seperti ini untuk keturunannya. Untuk mewariskan Ya, keturunannya. sekarang kan saya tidak bisa bikin rautan atau kayak gimana, cuma menyimpan saja lah. Kalau untuk yang bulat ini apa, Kang? Ini seperti tulang. Maaf ya, Kang ya, Kang Jalu pegang. Nih, barangnya ini bulat nih. Ini sepertinya kalau Kang Jalu lihat seperti taring atau caling ya, Kang? Iya, itu gading ini ya, babi hutan itu. Oh, ini gading babi. Iya, yang ada di sekitar mulutnya itu kan ada yang panjang tuh, yang buat harga di jantan. Kalau jantan kan taringnya tumbuh. Kalau gajah kan ada gadingnya kan besar. Iya, iya. Kalau babi hutan kan ada di samping-sampingnya juga. Jadi ini kata ini tuh wibawa lah untuk. Berarti ini taring babi hutan. Iya. Nah, ini taring tuh memang teksturnya seperti batu apa memang sudah membatu? Biasanya kalau taring tidak membatu sih, emang keras. Iya, tapi tidak, ini Ya. seperti membatu, Kang, seperti memfosil gitu. Karena udah lama sih. Biasanya ini kalau maaf ya, Kang ya, di daerah-daerah Kalimantan atau daerah-daerah Papua kadang kan suka dijadiin kayak anting Iya. atau kalung ya, Kang ya. Oh, subhanallah. Kalau saya tidak sih, cuma untuk Disimpan mengoleksi saja ya, doang, Kang, ya. Koleksi. Karena ini peninggalan juga dari kakek juga sih, cuman diberikannya ke saya juga. Ini paman yang lain nyari yang ini. Oh, nyari ini. Iya, saya sembunyikan saja gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Kang Jalu bertanya, kalau menurut orang tua zaman dahulu kan setiap benda itu bagi orang yang percaya ada kegunaannya masing-masing kan. Seperti misalkan keris untuk apa, ini untuk apa. Nah, menurut Kang Juna kalau yang caring babi itu kira-kira untuk apa tuh, Kang, kegunaan? Ini kegunaan menurut kepercayaan ya. Iya, Ini pada umumnya teh untuk wibawa sih. wibawa. Wibawa kita, agar kita itu di mata orang tuh mempunyai wibawa. Kelihatannya ya kayak berwibawa aja, gimana sih gitu ya. Jadi orang-orang itu menghargai dan menghormati kita gitu. Berwibawa ya, Dulu Kang. ini pernah dipegang sama ayah saya untuk usaha ya, untuk kepercayaan dia sendiri. Iya. Ya, kita kan hakikatnya dari Allah Iya. ya. Cuman syariatnya kan dari benda-benda, kalau menurut saya gini kan, cuman sebagai pelantara lah. Jadi Iya, betul, kepercayaan ini untuk wibawa, dia selalu simpen di tasnya Oh, iya. gitu. Tetap semuanya ini hanya syariat ya, Kang. Ya, hanya Hakikatnya syariat. tetap di Gusti Allah gitu ya, Kang. Sebenarnya saya bukan untuk apapun ini, cuman mengoleksi Betul. dari kakek saya, dari buyut saya, bahkan dari ayah saya untuk menjaga gitu, melestarikan lah cucu-cucu dan anak-anak kita nanti kan. Betul. Hanya sebagai amanah ya, Kang ya, Ya. diberi amanah untuk mengoleksi atau diwariskan ya, Kang Juna rawat mungkin, Kang ya. Nah, Kang Juna selanjutnya ini apa nih, Kang? Pisau ini. Boleh Kang Jalu pegang? Boleh, Boleh. silakan kalau mau dibuka. Buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, Kang Jalu ingin melihatnya. Bismillah. Duh, kalau yang bukan yang punyanya mah susah ini ngebukanya ini. Nih, Baraya lihat, ini terbungkus oleh kain putih ya. Sepertinya ini sejenis tombak. Sepertinya ya. Oh, betul nggak sih, Kang? Ini sejenis tombak, Kang? Ini Baraya. Bentuknya nih ya, panjangnya segini. Dan kelihatannya besinya ini besi sudah sepuh ya, Kang ya. Sudah Kalau sepuh. dilihat dari tekstur ini sudah korosi, ini termakan usia. Kalau boleh tahu ini apa, Kang? Saya jujur ini nggak tahu namanya apa, cuman ini peninggalan dari ibu saya gitu. Karena ibu saya kan emang jujur orangnya penakut, jadi di zaman dulu tuh dibekali ini. Penakut apa tuh maksudnya, Kang? Jadi ibu saya kalau hujan, terus hujan petir atau hujan angin, dia itu pasti sembunyi, takut di rumah kan. Nah, syariatnya pelantarannya lewat ini dan manggil nama kakek saya, langsung ditancapin di depan rumah. Katanya sih agar angin atau hujan itu nggak terlalu besar gitu kan.
Itu menurut kepercayaan ibu saya, dan nyata nggak nyata dan nggak percaya juga, saya percaya. Zaman dulu kan ada angin puting beliung di kampung saya. Iya. Nah ibu saya tancapin ini di depan rumah. Orang-orang di samping rumah saya itu kentingnya ada yang terbang semuanya. Karena saking besarnya Iya, itu angin ya. Tapi alhamdulillah rumah saya enggak. Ya mungkin syariatnya dari ini, hakikat dari Allah kan. Iya, Semuanya juga atas kehendaknya Allah. Berarti syariatnya ini ditancap di depan rumah, ditancap ke tanah. Iya. Subhanallah. Maaf ya Kang ya, sebelumnya ini Kang Jalu jadi maaf dan mengacak-acak lah kasarnya ini macam. Tidak apa-apa juga Karena kan untuk mengenalkan lah. Edukasi. Hmm, Betul. bahwa ini sejarahnya besar gitu kan. Ya. Orang-orang harus tahu lah, karena pusaka-pusaka itu tidak seharusnya buruk juga di mata mereka kan. Ini juga untuk koleksi agar menjadi budaya dan warisan kita nanti. Betul. Baik Kang, selanjutnya nih Kang. Oh ini dulu deh, ini nanti belakangan ya Baraya. Ini dulu ya Kang. Ini apa Kang, seperti telur? Ini emang telur ya. Bisa dibuka nggak Kang? Bisa. Ini emang telur. Jadi dulu tuh saya emang suka berternak ya. Beternak. Jadi kalau saya berternak, nah saya pernah ternak ayam kate. Jadi ayam kate itu selama 1 tahun tuh dia nggak pernah berkembang, bertelur pun tidak gitu kan. Sampai saya bingung cara dia bertelur itu gimana. Saya cari makanannya atau apa, tetap dia nggak telur. Nah pas hari Jumat Kliwon, yaitu saya nggak tahu ya tanggal berapa ya dan bulan apanya, si ayam kate itu bertelur. Cuman telur pertama ini menjadi batu. Iya ini batu Kang. Ini tapi telur aslinya ini. Telur aslinya. Telur itu. pertama maksudnya. Iya. Dan ibu saya juga di sana kaget, bahkan almarhum ayah saya juga kaget bahwa saya pelihara kate, malahan telurnya itu selama 3 minggu dia itu bertelur satu-satu seminggunya. Selama 3 minggu itu Jumat. satu-satu, seminggu satu gitu. Iya, Ya. itu setiap hari Jumat. Nah, kok yang ini enteng Kang, seperti kosong? Iya, emang kosong itu. Saya juga nggak tahu. Oh, jadi hanya cangkang ya? Iya. Hanya cangkangnya ini, Baraya nih. Unik sekali ini. Ini padahal kalau dilihat nggak ada lubang untuk isi telurnya keluar ya nih. Iya. Nggak ada. Ini masih benar-benar utuh cangkang telur, tapi ini kosong tuh. Nah, yang satu lagi ini unik nih. Ini agak panjang, cuman udah rusak dulu, pernah jatuh sih. Ini bentuknya aneh ya. Bukan seperti telur pada umumnya. Seperti lonjong, tapi ini udah rusak mungkin ya Kang ya, karena udah lama ya Kang. Karena udah lama dan dulu pernah jatuh. Oh, gitu Kang. Subhanallah, kita rapin dulu ya Baraya. Nah, Kang, kalau ini koleksi batu akiknya Kang Juna ini. Ini ya, ini kalau ini peninggalan dari kakek buyut saya. Kalau pengoleksi batu saya ada, kalau mau nanti dikasih lagi. Boleh. Aduh, Kang Juna ini baik sekali, dikasih oleh-oleh terus ini Kang Juna. Aduh, ini bagus-bagus ya Kangnya, tapi emang sudah sepuh-sepuh ya Kang ya. Sepuh ini bertuah. Ini seperti sepasang ya Kang. Ya itu disebutnya batu kembar. Jadi ini namanya Sriwidara, kalau ini Sriwidari. Oh, mungkin ini untuk lelaki dan perempuan ya Kang. Iya. Nih, ini bagus nih Baraya nih. Warnanya merah. Tuh. Kalau batu-batu zaman dulu ini seperti ini emang nih. Warnanya sudah seperti ini tuh, dari ringnya juga. Dari ringnya juga udah sepuh. Bahannya luar biasa banyak. Mungkin ini hanya sebagian kecil ya Kang ya kalau dari batu ya Kang. Ya, sebagian kecil. Cuman yang lain nggak mau dipublish katanya. Oh, iya, hanya ini yang boleh dipublish ya Kang. Iya. Berarti dalam artian benda-benda ini termasuk cincin-cincin ini bertuah ya Kang? Bertuah ini. Karena ini peninggalan dari kakek. Dan ini dari kakek Telan, ada kakek Derin, ada kakek Epeng. Luar biasa Kang Juna ini berarti dari kakek Uyut itu tumpah semua ke Kang Juna ya, barang-barang koleksinya itu ya. Kasih kepercayaan. Alhamdulillah ya Kang ya. Aduh Kang, ini dijaga baik-baik ya Kang. Ini sangat unik sekali. Nah Kang, ini masih ada 2 barang lagi. Yang mana dulu yang mau Kang Juna perlihatkan? Ini aja dulu. Oh ya. Ini dulu saya pernah ngeruqyah
di Cikarang. Boleh lihat Kang? Oh enggak, Kang Juna aja yang buka deh. Takut saya kalau yang seperti ini. Ngeri, ini panjang sekali Baraya. Waduh, ini besinya sudah sepuh ya Kang? Iya. Besinya Kayak udah terkikis oleh waktu ya. ini sejenis pedang atau keris Kang? Ini kayaknya pedang ya kalau nggak salah. Karena ini Oh, ini itu pedang Kang berarti. iya. Tapi yang ada hanya bilah pedangnya saja ya Kang. Untuk warangka sama pegangannya nggak ada Kang. Udah nggak ada. Memang kondisinya pada saat Kang Juna menerima itu sudah seperti ini, atau pada saat Kang Juna terima, Kang Juna lepasin tuh bagaimana? Emang pas ketemu ini udah kayak gini. Jadi zaman dulu pas saya umur 19 tahunan, saya diajak ruqyah sama guru saya itu di daerah Cikarang. Iya. Jadi selama saya ruqyah, itu ada pedang ini tuh terbang-terbang di pikiran saya gitu. Dan ternyata dia itu ngarahin ke pinggir rumah yang ada pohonnya. Iya. Saya dengan percaya diri dan emang udah ada bawaan pengen ngegali, saya gali sendiri. Nah yang pertama kali muncul tuh ininya. Oh bawahnya ya? Iya, saya pikir segini panjangnya. Pas saya tarik ternyata ya panjang gitu. Panjang sekali. Ini kalau misalkan dijengkal, maaf ya Kang ya, 1, 2, 3, hampir 4 jengkal ini Kang kalau dijengkal. Panjang sekali berarti ya? Iya. Dan katanya sih ini peninggalan kakek dari pasien saya. Cuman dia ngerawatnya nggak bisa. Kakek dari pasiennya Kang Juna, Iya. dia tidak bisa merawatnya mungkin. Subhanallah. Dan setelah itu dia katanya nyuruh bawa, ya udah saya bawa aja. Karena mereka percaya saya untuk menjaganya, ya sampai sekarang alhamdulillah masih ada barangnya. Masih ada ya Kang. Tapi Kang, selama Kang Juna menyimpan barang-barang seperti ini ya, barang-barang pusaka seperti ini, ada nggak sih ya Kang, seperti malam-malam tertentu itu ada bunyi-bunyian atau mungkin ada hal-hal kayak penampakan atau apa gitu yang pernah Kang Juna alami? Kalau itu sih tiap hari sih. Tiap hari Kang? Ya. Sudah makanan sehari-hari ya? Ya. Sudah biasa. Kalau saya kan di sini tinggal sendirian, Iya. cuman kebanyakan ada murid saya sering main ke sini. Jadi setiap malam itu ya saya udah terbiasa, ada yang suara yang ngobrol, terus ada yang jalan kaki di depan rumah, bahkan di dapur ada yang main air, ya saya udah biasa aja karena emang dari kecil kan saya udah ngalami itu semua. Jadi ya biasa. Sudah terbiasa ya Kang ya? Iya, cuman antara perbedaannya itu yang baru dan yang lama itu berbeda. Jadi kalau misalnya sosok yang baru itu baunya itu beda, nanti saya bakalan tahu, dan itu saya harus cari tahu dia itu ngapain ke sini. Oh, mungkin Kang Juna sudah tahu ya sosok yang mungkin sudah ada bareng atau mengikuti Kang Juna dari dulu, sama sosok yang mungkin hanya sekedar lewat atau main, mungkin bisa membedakan berarti ya Kang ya? Ya, saya bisa membedakan karena odam-odam atau ya seperti itu mempunyai kayak aroma yang khusus yang berbeda gitu. Iya. Kayak kakek saya itu kayak bau puhur, kemenyan, terus wangi-wangian. Cuman yang baru itu ya pasti aneh. Pas saya cium aromanya itu aneh. Iya, kayak asing ya Kang. Ya, Boleh Kang, Kang Jalo pengen lihat? Nih baraya sangat besar ya. Ini tingginya mungkin kurang lebih ada 70 cm. Kurang lebih ya tuh. Bahkan sama tangan Kang Jalu juga sama ini lebar, ininya panjangnya. Tuh, karena memang panjang banget. Ini terbayang ya kalau misalkan ada warangka sama pegangannya, waduh. Keren sekali nih baraya. Oke, Kang. Yang terakhir nih Kang. Aduh. nah, Ini kayak yang paling keren ini, seperti mandau ya Kang ya? ini mandau. Ini titipan dulu. Jadi ada pasien yang main ke rumah kakek saya dari untuk disyariatin karena dia ini. Waduh. Ini nggak pernah karatan. Mungkin manu itu identik dari seperti ini ya. Kayak besinya mungkin kualitasnya bagus atau Boleh apa. Kang dipegangnya. Nih, Maria nih.
Ini pegangannya ya, seperti dari tulang ya Kang. ya. Ini dari tulang atau dari tanduk nih Kang? Katanya sih dari tulang binatang. Dari tulang binatang Ya. Dan ini rambutnya rambut Itu rambut yang punya mandaunya ini secara turun temurun. Rambut yang punya mandau maksudnya Ya. Kang? Jadi yang punya mandau ini tuh punya rambutnya nih, secara turun temurun tuh pasti disimpan di sini. Aduh, ngeri sekali ya Kang. Iya. Barusan Kang Jalu pegang nggak apa-apa Kang? Tidak apa-apa. Ternyata maaf Baraya, ini rambut manusia. Iya. Oh, jadi si pembuat mandau ini sering menyimpan atau rambutnya ke Ya, gagangnya ini. katanya dari dalam suku Dayak itu setiap turun temurun tuh pasti diturunkan, dan ini gagangnya ini pasti harus diganti dan diubah dari rambut pemiliknya. Oh, jadi pada saat menurunkan ke orang lain atau ke keturunannya, pegangannya ini harus diganti, lalu si rambutnya ini pakai rambut si orang tersebut. Iya. Ya itu kepercayaan dia, saya tidak tahu ya Iya, kegunaannya apa. Katanya. Tapi untuk sekarang sama Kang Juna belum diganti ya ini ya? Belum diganti karena ini titipan, Iya, saya nggak berani mengganti ya. Ini kurang lebih panjangnya sama seperti yang tadi ya, tuh hanya lebih panjang yang ini. Tapi ini masih tajam ya Kang? masih tajam itu. Masih tajam ini ukiran-ukirannya. Mungkin ini ukiran khas Dayak mungkin ya Kang ya? Mungkin ya. Kalau Kang Juna soalnya belum kurang begitu mengetahui tentang mandau. Tapi Kang Jalu tertarik sekali nih ingin punya seperti ini. Aduh, masa harus beli di Shopee ya, di online shop. Ya. Bagus Kang, ini buat koleksi ya Kang ya. Subhanallah. Boleh Kang masukin lagi Kang, ngeri Kang, ini rambut orang ternyata. Aduh, luar biasa sekali nih Kang, barang-barangnya sangat unik. Mungkin masih banyak lagi ya Kang ya, yang mungkin tidak mau terekspos ya Kang ya. Masih banyak sih, ini hanya sebagian juga ini. Mungkin ini hanya sebagian yang boleh diekspos ya Kang ya. Hmm. Oh, ini banyak gambar-gambar juga. Nah, ini apa nih Kang yang di belakang Kang Jalu ini? Ini boleh dipegang nggak Kang? Boleh dilihat? Boleh, silahkan ambil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bambu ya Kang ya? Ya itu bambu kuning. Bambu kuning, tapi kok bentuknya melengkung-melengkung gini Kang? Ini dulu saya dapat di bulan Mulun ini lewat mimpi juga sih. Saat mimpi, maaf ya Kang ya. Oh, ini atasnya ya Kang? Ya, ini cuman saya aja Diukir ini. mungkin sama Kang Iya. Juna. Oh, ini dari ini ya Kang ya. Kalau kata orang Sunda mah ini biji hanjeli. Ini bisa dipakai tasbih juga ini. Luar biasa ini. Ini juga sama ya Kang ya, yang satu lagi ya Kang. Tongkat ini ya Kang. Lagi sama, cuman itu dari bambu ampel. Ini dari bambu ampel. Aduh. Ini kegunaannya untuk tongkat Kang. Ya cuman koleksi doang. Koleksi saya. mungkin kata Kang Juna ini unik mungkin ya Kang ya. Luar biasa no, ada uang-uang zaman dulu juga. Ada poster-poster wayang golek ya Kang ya. Ya, Subhanallah. jadi kita harus Mengenal sejarah warisan Karuhun ya Kang, khususnya Karuhun Sunda. Ya Kang Juna, sebelumnya terima kasih banyak sudah menjamu Kang Jalu beserta Baraya dan berkenan untuk memperlihatkan koleksi-koleksinya Kang Juna yang subhanallah ini sangat unik sekali dan sangat sepuh-sepuh sekali ini koleksinya. Terima kasih banyak Kang Juna. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Kang ya. Ya. Dan kata Kang Juna juga masih banyak cerita-cerita yang Kang Juna ceritakan di podcastnya Kang Jalu. Nanti Kang Jalu tunggu pokoknya di rumahnya Kang Jalu. Ya mungkin Baraya sampai di sini dulu ya. Pertemuan kita kali ini bersama Kang Juna luar biasa, ini koleksinya sangat unik-unik, sangat sepuh-sepuh juga, dan ini masih banyak koleksi yang Kang Juna simpan yang mungkin tidak mau terekspos ya. Terima kasih banyak Kang Jalu beserta Kang Juna pamit. Terima kasih bagi Baraya yang telah menonton videonya Kang Jalu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Baraya semua tidak ketinggalan video-video Kang Jalu selanjutnya. Kang Jalu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.